Halo, halo, halo. Kita kan beberapa minggu yang lalu kita nawarin giveaway ini San. Giveaway drone micin Beta FPV 1S. Nah, ini udah ada pengumumannya. Pemenangnya itu kemarin si channel Damara. Nah, udah kita kasih ini informasi. Selamat Anda terpilih sebagai pemenang drone micin. Silakan kirim alamat ke email kami. Dan kita menunggu respon maksimal 3 hari dari itu. Ini kan udah 3 hari nih, udah 3 hari ini San. Itu tapi yang bersangkutan tidak mengirim alamat lah. Kita mengirim kemana? Kita bungkusin ininya tuh, ini tuh tinggal kirim tuh. Tapi kita nggak punya alamatnya, jadi kita bingung mengirimnya kemana. Jadi daripada kita pusing, kita tawarin aja lah ke teman-teman yang mau ya. Teman-teman yang mau aja silakan komen di video kita ini. Mau micin Beta FPV gitu, nanti kita pilih secara acak atau gimana, terserah kita kan juri ya San ya. Jadi kita yang milih. Nanti kalau ada yang mau komen di video kita, nanti akan kita kirimin, silakan gitu. Mengenai gimana cara ininya ya suka-suka kita aja, karena kita ngasih itu juga nggak didengerin gitu kan. Susah juga. Nah, kita untuk teman-teman sharing, ini sharing pengalaman aja ya. Kita dalam hidup kita kan yang kita sharingkan tuh bukan hanya drone. Drone itu men-challenge diri kita sendiri aja, kita bisa nggak drone yang paling susah itu kan model akrosan. Nah, yang kita sharingkan juga tentang hidup. Ada San, yang tentang hidup itu kuncinya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Yang pertama itu kita harus baik San. Ada filosofi 5 jari. Ini namanya filosofi 5 jari. Sumbernya dari mana nggak tahu, kita juga dari mulut ke mulut kali. Secara logika aja, kalau kira-kira bisa diterima, terima silakan. Enggak ya nggak apa-apa gitu. Cuma kita sharingkan sekali mengingatkan diri sendiri aja. Ada filosofi 5 jari San. Ini buat Maisan juga, buat teman-teman ya. Yang pertama itu kita harus baik San. Kita harus baik. Itu modal dasar untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus baik. Kalau kita nggak baik, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan. Yang kedua, kita itu harus punya tujuan. Kita udah sampaikan di video-video kita dulu bahwa kita jangan pernah percaya kepada orang atau barang. Jangan pernah percaya kepada orang atau barang. Itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang bijak yang menyampaikan itu, misalnya Einstein, Sayyidina Ali gitu. Sayyidina Ali malah bilang bahwa saya udah merasakan segala kepahitan dalam hidup, dan yang paling pedih dan paling menyakitkan adalah percaya kepada manusia. Jadi manusia itu bukan untuk dipercaya. Kita garis bawahi, manusia itu bukan untuk dipercaya, tapi untuk dikasihi dengan sepenuh hati, tanpa kecuali gitu. Kita ikhlas mengasihi sesama, itu ikhlas, bukan karena kita percaya. Nggak usah percaya gitu. Masalah dia mau berterima kasih kayak mau enggak kayak membalas budi, bodoh amat, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berusaha berbuat baik kepada setiap manusia, itu San. Ya, itu dalam tujuan ya. Dalam tujuan hidupnya kita jangan mengandalkan kepada orang atau barang, kata Einstein, tapi tujuan kita apa? Itu di video ini, di channel ini, tujuan kita adalah kita bisa belajar akro dengan baik menurut versi kita gitu. Dan kita merasa bahwa tujuan kita sedikit-sedikit atas masukan teman-teman. Terima kasih buat teman-teman, kita jadi terus bisa berkembang gitu ya. Yang ketiga, kita harus menjaga hubungan San. Dengan siapa aja, dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara. Pada dasarnya semua manusia di muka bumi ini saudara kok. Kita semua bersaudara, dan kita seharusnya bekerja sama dalam kebaikan. Dan kalau ada yang kira-kira nggak baik, kita saling mengingatkan gitu. Kita juga terima kasih atas masukan dari teman-teman gitu, diingatkan kalau kita salah gitu. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga ya. Yang keempat, kita harus berbuat baik gitu. Sedapat mungkin kita berusaha berbuat baik kepada sesama. Kita memaksimalkan segenap kemampuan kita untuk memfasilitasi kemajuan bersama gitu. Jadi kita berusaha untuk baik kepada semua orang gitu. Ini yang keempat. Yang kelima adalah kita harus berusaha tetap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi San. Ini yang kelingking nih, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita nggak boleh ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dalam skup negara,
sebenarnya dalam skup negara yang penting yang membuat sebuah negara maju ada 3 hal, San. Yang pertama itu pangan, kekuatan pangan gitu ya, kekuatan pangan. Yang kedua itu energi, yang ketiga teknologi. Teknologi itu kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 hal itu yang penting dalam hidup. Dan untuk kita secara tadi untuk negara 3 hal aja, bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan yang lain, tapi 3 hal itu. Kalau kita tetap bertahan di dalam 3 hal itu, insya Allah kita mudah-mudahan kita maju gitu. Untuk secara pribadi kita apa, San? Ingat kata Sayyidina ini Abu Bakar Siddiq, kita harus tetap mengutamakan peningkatan kemampuan dan kualitas diri kita, ya kan? Benar nggak? Kalau masanya belajar, jadi tugasnya apa? Belajar. Gitu. Kalau yang bekerja, kita bekerja di bidangnya masing-masing, nggak harus drone kok apa aja. Gitu. Yang penting kita menemukan apa yang kira-kira cocok buat kita dan kita fokus aja di situ gitu. Masalah rezeki itu udah diatur kok yang kuasa gitu. Itu yang kita sharingkan. Dan sekali lagi silakan kalau teman-teman ada yang mau memberi yang mau ini drone-nya masih bagus loh ya. Tuh. Dan udah siap kita kirim gitu. Silakan komen di video kita dan akan kami kirimkan segera ke alamat Anda. Jadi kita ini kan sekali lagi kirim alamatnya ke doktor.drone69@gmail.com biasanya. Atau ada di about. Di about channel juga. Iya bener. Di about di sini. Di mana ya? Sebentar. About ya tentang kita, tentang channel kita gitu. Kita masalahnya ini loading internetnya lama. Maaf. Jadi terima kasih banget, kita sangat berterima kasih loh pada teman-teman gitu. Nah ini lihat alamat detailnya tuh ada di situ, di alamat detailnya di situ lihat gitu. Silakan kirim ke email kita yang ada di situ gitu. Nanti akan segera kita kirimkan drone ininya. Dan kalau buat pemula emang yang paling penting itu menurut kita karena kita belajar pakai WUP aja, karena kalau pakai 5 inch kayak yang kita biasa pakai kayak gini San, ini bahaya kalau dibuat belajar orang berbahaya. Pakai yang gini aja kecil-kecil gitu, tapi gak usah lama-lama belajarnya kalau pengen cepet. Ya berapa lama gitu kamu udah bisa, nanti beralih ke drone yang agak besar bertahap gitu, ke yang ini misalnya. Terus yang gede, tapi yang gede itu nggak boleh deket orang gitu. Kalau deket orang harus pakai tiny whoop dan pakai propeller guard gitu. Kira-kira begitu San ya? Jelas ya? Ada yang lupa nggak Bapak? Ya kira-kira begitu. Terima kasih atas segala responnya dan kita menerima masukan dari teman-teman gitu ya. Awesome San? Awesome.